Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan coba membedah sebuah gagasan yang agak liar sebetulnya. Bagaimana kalau lingkungan fisik di sekitar Anda, iklim, lanskap, bahkan mungkin kelembapan udara, ternyata diam-diam ikut merancang kata-kata dan bunyi dalam bahasa yang Anda pakai setiap hari? Itu pertanyaan yang fundamental sekali ya. Kita kan sering dengar celetukan populer soal orang Eskimo punya ratusan kata untuk salju. Iya, itu klise banget. Walaupun itu dilebih-lebihkan, ada inti kebenaran di baliknya yang jauh lebih menarik. Bahasa itu bukan sesuatu yang statis, tapi sebuah alat yang terus beradaptasi dengan kebutuhan penggunanya di lingkungan tertentu. Tepat. Dan untuk menelusuri ide ini, kita akan menyelami satu sumber utama. Bab 5, berjudul Desert Eyes dari buku A Myriad of Tongues. Misi kita simple. Oke, Kita akan bedah bareng-bareng bukti-bukti yang disajikan, beberapa di antaranya cukup bikin dahi berkerut, yang menunjukkan bahwa bahasa itu bukan cuma ada di dalam pikiran kita, tapi juga dibentuk oleh dunia nyata di luar sana. Mari kita mulai dari yang paling jelas, kosakata. oke, mari kita bongkar ini. Konsep kata untuk salju itu sekilas terdengar logis. Kalau sesuatu itu penting, ya kita butuh banyak kata untuk menjelaskannya. Hmm, Tapi saya kepikiran logikanya bisa juga dibalik kan? Kalau salju ada di mana-mana setiap saat, mungkin orang malah jadi nggak terlalu peduli dan cukup pakai satu kata saja. Jadi, mana yang benar-benar terjadi? Nah, disinilah pentingnya data, bukan cuma spekulasi. Seorang peneliti kognitif, Terry Regier, melakukan hal itu. Oke, Dia tidak hanya menduga-duga, tapi mengumpulkan data dari ratusan bahasa di seluruh dunia dan menganalisis polanya. Hasilnya jelas, ada korelasi yang kuat. Korelasi gimana tuh? bahasa-bahasa yang dituturkan di daerah beriklim dingin secara statistik jauh lebih mungkin punya kata dasar yang terpisah untuk es dan salju. Oh, jadi bukan cuma soal budaya, tapi ada pola matematisnya ya? Betul, di iklim dingin, membedakan antara jalanan yang tertutup salju halus dengan jalanan yang dilapisi es licin itu bisa jadi urusan hidup dan mati. Masuk akal. Jadi bahasanya beradaptasi untuk menyoroti perbedaan krusial itu. Ini bukan kebetulan, ini adalah contoh evolusi linguistik yang didorong oleh kebutuhan bertahan hidup. Oke. Tapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana logika ini bisa diterapkan pada hal-hal yang tampaknya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling gila dari sumber ini. Kalau tadi kita bicara soal iklim, sekarang kita bicara soal... Pakaian? Iya pakaian. Buku ini mengklaim ada hubungan antara baju yang kita pakai dengan cara kita menamai bagian tubuh. Spesifiknya, perbedaan antara lengan dan tangan. Gimana ceritanya sebuah kemeja bisa mengubah kamus? Ini temuan yang sangat elegan dari seorang ahli bahasa bernama Cecil Brown. Dia mengamati pola di 288 bahasa. Wow, banyak juga. Dia menemukan bahwa banyak sekali bahasa, terutama yang dituturkan di dekat khatulistiwa, tidak punya kata dasar terpisah untuk lengan dan tangan. Maksudnya gimana? Misalnya dalam bahasa Lon Wol di Vanuatu atau bahasa Gur di Burkina Faso, ada satu kata yang mencakup semuanya, dari bahu sampai ujung jari. Tunggu, jadi kalau mereka mau bilang pergelangan tangannya sakit, mereka akan bilang, bagian tengah dari benda panjang yang menempel di bahu saya sakit. Rasanya tidak efisien. Mungkin tidak se ekstrim itu ya, mereka pasti punya cara untuk menjelaskannya. Tapi intinya tidak ada satu kata simpel seperti tangan yang terpisah dari lengan. Oke, Nah, penjelasannya ini benar-benar di luar dugaan. Pakaian. di iklim dingin, orang terbiasa memakai baju berlengan panjang, manset, sarung tangan. Iya. Secara visual, tangan menjadi unit yang terpisah dan fungsional. Anda kan melepas sarung tangan, bukan sarung lengan. Saya mulai mengerti. Pakaian secara artifisial menciptakan batas visual yang tegas. Tepat. Sementara di iklim hangat, di mana lengan dan tangan seringkali terbuka menjadi satu kesatuan, batas itu jadi kabur. Jadi, bahasa hanya mencerminkan apa yang dilihat mata setiap hari. Persis. Perbedaan itu menjadi kurang penting dalam persepsi sehari-hari, jadi bahasanya tidak merasa perlu untuk membuat pemisahan khusus. Luar biasa! Jadi ya, kita harus berterima kasih pada penemuan jaket, karena berkat itu kita bisa bilang pergelangan tangan saya sakit,
dan bukan bagian penyambung antara ujung lengan dan pangkal jari saya terasa aneh. Haha, ini menunjukkan bagaimana inovasi budaya sekecil apapun bisa meninggalkan jejak permanen dalam struktur bahasa kita. Tepat sekali. Oke, jadi iklim dan budaya perpakaian bisa membentuk kosakata kita dalam skala besar dan jangka panjang. Tapi itu kan proses ribuan tahun. Apakah lingkungan bisa mempengaruhi cara kita bicara secara lebih instan? Maksud saya, bisakah pemandangan di depan mata kita sekarang ini langsung mengubah pilihan kata kita saat itu juga? Pertanyaan itu membawa kita ke salah satu eksperimen paling cerdas yang dibahas di buku ini. Sebuah tim yang dipimpin oleh Jonas Knolle menggunakan teknologi realitas virtual atau VR untuk mengujinya. Wow! Mereka ingin melihat apakah lanskap bisa mengubah bahasa spasial seseorang secara real-time. Sebuah game VR untuk menguji linguistik, saya suka arah pembicaraan ini, kedengarannya seru. Desainnya sederhana tapi brilian. Ada 2 peserta berbahasa Inggris dalam satu dunia virtual. Satu orang adalah pencari yang harus menemukan objek bernama orb, dan yang satu lagi adalah pengarah. Tugasnya memberi petunjuk. Betul. Kuncinya adalah lingkungan virtual ini bisa diubah-ubah oleh peneliti. Jadi mereka bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Tepat. Dalam satu skenario, mereka berada di hutan datar yang penuh pepohonan. Di skenario lain, boom, mereka tiba-tiba berada di lereng gunung yang curam. Oke, jadi variabelnya cuma lanskapnya saja ya? Betul. Objeknya sama, tugasnya sama, bahasanya sama. Satu-satunya yang berubah adalah lanskap di sekitar mereka. Saya penasaran. Kalau saya, mungkin saya akan tetap pakai kiri dan kanan, karena itu yang paling biasa. Apakah berada di lereng bukit virtual benar-benar cukup kuat untuk mengubah kebiasaan berbahasa yang sudah mendarah daging? Ternyata cukup kuat. Dan perubahannya signifikan. Oh ya? Saat di hutan datar, para peserta hampir selalu menggunakan istilah egosentris yang lazim dalam bahasa Inggris. Oke, bolanya ada di sebelah kirimu, atau coba maju beberapa langkah ke depan. Iya, yang berpusat pada tubuh si pencari. Benar. Lalu saat mereka dipindahkan ke lereng gunung, Apa yang terjadi? disinilah keajaibannya terjadi. Penggunaan kata kiri dan kanan menurun drastis. Mereka secara spontan beralih ke kerangka acuan geosentris yang terikat pada lanskap. Jadi gimana petunjuknya? Atau orbemnya ada di sebelah atas dari pohon itu. Lereng itu menjadi titik acuan utama yang baru. Wow, itu luar biasa. Jadi, fitur geografi yang dominan, bahkan yang palsu di dunia VR, bisa langsung membajak sistem navigasi linguistik kita. Iya kan? Ini berarti cara kita memberi petunjuk ke warung kopi bisa jadi sangat berbeda jika kota kita dibangun di atas bukit, bukan di dataran rendah. Sesuatu yang kita anggap universal seperti belok kiri, ternyata sangat rapuh. Tepat. Ini menunjukkan betapa fleksibel dan adaptifnya bahasa kita dari menit ke menit. Kita tidak menggunakan satu sistem kaku, tapi kita punya peralatan linguistik yang berbeda, dan kita secara tidak sadar memilih yang paling efisien untuk medan yang sedang kita hadapi. Jadi lingkungan yang kita lihat bisa mengubah pilihan kata kita. Itu sudah luar biasa. Tapi di buku ini, argumennya menjadi lebih ekstrim. Dikatakan bahwa lingkungan bukan hanya mengubah apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana bunyinya. Maksudnya, sampai ke level fonetik, seperti bunyi F atau V. Ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Rantai logikanya memang panjang dan tidak langsung, tapi sangat menarik. Kita masuk ke hipotesis dari Charles Hockett yang menghubungkan 3 hal yang tampaknya tidak berhubungan. Pertanian, makanan lunak, dan kemunculan bunyi konsonan labiodental. Oke, saya siap. Coba hubungkan cangkur dengan bunyi F. Mari kita urutkan ya. Langkah pertama. Lingkungan tertentu seperti lembah sungai yang subur sangat mendukung revolusi pertanian. Ini jelas. Jelas. Langkah kedua, pertanian mengubah pola makan manusia secara drastis. Kita beralih dari daging alot dan umbi-umbian keras ke makanan yang jauh lebih lunak seperti bubur, roti, dan nasi. Masuk akal sejauh ini. Makanan jadi lebih mudah diproses. Tepat. Langkah ketiga, dan ini kuncinya. Perubahan pola makan ini selama ribuan tahun secara bertahap mengubah struktur rahang dan gigi kita. Oh. Pemburu peramu kuno karena harus mengunyah makanan yang sangat keras, gigi mereka cenderung lebih cepat aus. Saat dilasa, gigitan mereka menjadi rata, atau yang disebut edge-to-edge bite. Seperti gunting. Persis,
Sebaliknya, masyarakat agrikultur yang makan makanan lunak tidak mengalami pengikisan gigi yang sama. Akibatnya, mereka mempertahankan struktur gigitan remaja, yaitu overbite dan overjet. Di mana gigi atas sedikit di depan gigi bawah. Betul, ini adalah struktur gigitan mayoritas manusia modern. Oke, jadi pertanian mengubah cara kita menggigit. Sekarang bagian terakhir yang paling penting. Apa hubungannya dengan bunyi bahasa? Coba Anda ucapkan bunyi V atau V sekarang. Perhatikan apa yang dilakukan mulut Anda. F, F, F. Bibir bawah ke gigi atas. Oke. Tapi bayangkan jika Anda punya gigitan edge to edge seperti gunting, untuk membuat bunyi yang sama, Anda harus secara aktif menarik rahang bawah sedikit ke belakang. Itu gerakan yang lebih rumit dan boros energi. Luar biasa. Jadi hipotesisnya adalah bunyi V dan V ini seperti kemewahan fonetik yang baru bisa muncul secara luas setelah rahang kita diubah oleh ribuan tahun makan roti dan bubur. Tepat sekali. Apakah ada data yang mendukung klaim sehebat ini? Ada. Analisis linguistik lintas budaya menunjukkan bahwa bunyi labiodental ini memang secara statistik lebih jarang ditemukan dalam bahasa-bahasa yang dituturkan oleh masyarakat pemburu peramu. Wow. Dan sumber kita memberikan satu detail yang sangat mudah diingat. Sebuah studi menganalisis rekaman suara penutur bahasa Inggris dengan berbagai tipe gigitan. Dan mereka menemukan bahwa Freddie Mercury yang terkenal punya overbite yang sangat menonjol. Jangan-jangan dia. Dia menghasilkan lebih banyak bunyi labiodental dalam percakapannya dibandingkan partisipan lain yang dianalisis. Itu detail yang luar biasa. Gigitannya membuat produksi suara itu menjadi sangat alami baginya. Koneksi ini liar sekali. Jadi, secara teoretis, kalau kita bisa kembali ke masa lalu dan memberi nenek moyang kita diet makanan keras, seluruh lanskap fonetik bahasa kita hari ini bisa terdengar berbeda. Kemungkinannya ada. Ini menunjukkan betapa dalamnya jejak lingkungan dalam biologi dan bahasa kita. Tapi ini kan masih hubungan yang tidak langsung. Melalui makanan dan anatomi. Betul. Bagaimana dengan pengaruh lingkungan yang lebih direct ke suara? Sesuatu seperti udara yang kita hirup misalnya. Nah, ini masuk ke bagian yang paling kontroversial dari buku ini kan? Hipotesis yang menghubungkan kelembapan udara dengan bahasa bernada atau tonal. Tepat sekali. Seperti bahasa Mandarin, di mana pengucapan kata ma dengan nada naik, datar, atau turun bisa berarti hal yang sangat berbeda. Betul. Ini adalah penelitian dari penulis buku ini sendiri. Dan memang masih menjadi perdebatan hangat. Logikanya berakar pada fisiologi. Fisiologi gimana? Pita suara kita perlu lingkungan yang lembab untuk bisa bergetar secara optimal dan presisi. Udara yang sangat kering bisa membuatnya kaku dan lebih sulit dikontrol. Oke, jadi pita suara butuh kelembapan. Lalu hubungannya dengan bahasa tonal? Bahasa tonal yang kompleks menuntut kontrol nada yang luar biasa presisi. Kesalahan kecil dalam getaran pita suara bisa mengubah total makna sebuah kalimat. Oke. Hipotesisnya adalah, di lingkungan yang udaranya sangat kering, secara fisiologis, sedikit lebih sulit untuk secara konsisten menghasilkan dan mempertahankan perbedaan nada yang sangat tipis ini dari generasi ke generasi. Tunggu sebentar. Ini kan terdengar seperti korelasi bukan sebab akibat. Bisa saja ada faktor ketiga yang berperan, kan? Tentu. Misalnya ada pola migrasi manusia purba yang kebetulan menyebarkan rumpun bahasa tonal ke daerah-daerah yang lembab. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan udara. Gimana sumber ini menjawab keraguan itu? Itu kritik yang sangat valid. Dan buku ini pun mengakuinya. Penulis menekankan bahwa ini bukanlah satu-satunya faktor penentu. Oke. Tentu saja ada faktor sejarah, sosial, dan genetik. Namun mereka melakukan analisis statistik global yang sangat luas dengan mengontrol sebanyak mungkin variabel lain. Dan hasilnya, korelasi antara kelembapan dan kompleksitas nada tetap bertahan. Jadi ini bukan hubungan absolut, tapi lebih seperti tekanan selektif yang sangat lembut. Tepat, anggap saja begini, udara kering tidak membuat mustahil untuk memiliki bahasa tonal, tapi ia memberikan sedikit hambatan fisiologis. Selama ribuan tahun, hambatan kecil ini mungkin cukup untuk membuat sistem nada yang rumit jadi sedikit lebih jarang muncul atau bertahan di daerah gurun dibandingkan dengan di lembah sungai yang lembab. Ini membuka kemungkinan luar biasa bahwa udara yang dihirup nenek moyang kita bisa jadi salah satu faktor yang ikut membentuk melodi bahasa kita. Tepat. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita sejauh ini, gila juga ya, kita mulai dari kosakata salju, lalu ke penamaan lengan yang dipengaruhi baju, lalu masuk ke dunia VR yang mengubah cara kita memberi petunjuk.
Sampai ke bagaimana revolusi pertanian mengubah gigitan kita dan memunculkan bunyi F. Dan terakhir, kemungkinan bahwa kelembapan udara ikut andil dalam nada bahasa. Ini benar-benar membuktikan bahwa bahasa tidak hidup di dalam gelembung vakum. Sama sekali tidak. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini menandakan pergeseran paradigma dalam ilmu linguistik. Pergeseran gimana? Dulu, banyak peneliti fokus mencari aturan-aturan universal yang abstrak, semacam tata bahasa bawaan di otak manusia. Sekarang, semakin banyak yang melihat bahasa sebagai organisme hidup, sebuah alat adaptif yang terus-menerus dibentuk oleh tekanan dari dunia nyata. Tekanan itu bisa macam-macam ya. Bisa tekanan fisik dari landscape, tekanan biologis dari makanan, atau bahkan tekanan fisiologis dari udara. Bahasa bukan seperti program komputer yang kaku, tapi lebih mirip bunglon yang berubah warna. Analogi yang sangat bagus, dan seperti organisme, bahasa membawa jejak-jejak lingkungannya di masa lalu di dalam DNA linguistiknya. Kata tangan yang kita gunakan sekarang adalah fosil linguistik dari zaman ketika nenek moyang kita mulai memakai baju berlengan. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Sumber kita menyebutkan bahwa dalam beberapa abad terakhir, tekanan terbesar yang mendorong evolusi manusia bukan lagi alam, melainkan budaya. Mengingat lingkungan kita, terutama lingkungan digital, berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertanyaan menariknya adalah, tekanan baru tak terlihat apa yang sedang membentuk bahasa kita saat ini? Pertanyaan yang bagus sekali. Mungkinkah lingkungan internet dengan tuntutannya akan kecepatan, keringkasan visual lewat meme, dan batasan karakter sedang menciptakan adaptasi linguistiknya sendiri? Mungkin saja. Mungkin 100 tahun dari sekarang, ahli bahasa akan melihat kembali zaman kita dan menemukan bahwa emoji atau singkatan chat adalah awal dari perubahan struktur bahasa yang fundamental, yang polanya bahkan belum kita sadari saat ini.